Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fedullah, saya dari jurusan Teknik Industri angkatan 2023. Di sini saya akan memberikan tutorial modul 3 penelitian operasional 2. Modul 3 yang berjudul perencanaan dan pengendalian kerja. Saya dari shift 2. Saya langsung saja ke tutorial. Shift 2 ini. Nomor 1. Sebuah perusahaan besar sedang mengembangkan sistem ERP untuk mengintegrasikan seluruh operasional bisnis mereka. Sistem ini mencakup modul keuangan, sumber daya, manusia, manajemen, persediaan, dan operasional lainnya. Agar proyek berjalan efisien, tim manajemen ingin menentukan jalur kritis proyek menggunakan metode CPM. Berikut ini adalah tabelnya. Di sini pertanyaannya itu nomor 1. Ada 2, tentukan jalur kritis proyek menggunakan metode CPM. Yang kedua, hitung waktu total penyelesaian proyek. Uh, di sini saya akan langsung menyelesaikannya. Pertama itu menggunakan RStudio. Di sini yang pertama itu uh, menggunakan command library itu igraph, terus kemudian itu mendefinisikan aktivitas proyeknya. Nah, di sini kan aktivitasnya ada keterangan A sampai K, berarti aktivitasnya A, B, C sampai K. Terus di sini untuk durasinya itu durasi itu yang ini, uh, yang minggu nih. Itu tinggal diketik ulang saja. Terus kemudian di sini dependeres-nya ini data frame itu uh, menentukan dari data kepada itu kayak ini kan, ini tuh seperti kayak pendahulunya itu kayak A B C D sampai yang J sampai J. Terus kalau untuk yang to-nya ini karena kan ini A tuh dari ininya aktivitasnya itu B itu pendahulunya itu A, jadi kan ini A nih berarti ini B itu yang sebelah sini nih, mulai dari B sampai K ini, B sampai K itu untuk yang tuh, karena kan di sini untuk yang pendahulu A-nya itu kan nggak ada, jadi emang mulai dari tuh-nya itu dari B. Selanjutnya itu membuat grafik dari dependensi aktivitas. Ini rumusnya. Kemudian yaitu menentukan atau membuat eh, menentukan jalur kritis berdasarkan jalur terpanjang. Jalur terpanjang itu dari A menuju ke K, karena kan ini dari A yang paling ujung lagi itu ke K. Terus selanjutnya itu menghitung durasi untuk setiap jalur. Ini adalah rumusnya. Dan kalau yang ini menentukan jalur kritis, ini juga rumusnya. Kemudian setelah menghitung dan menentukan jalur kritisnya itu, ini menampilkan grafiknya. Grafiknya itu di sini ini juga rumusnya edge color, terus menggunakan node colornya ini saya menggunakan, kalau yang edge colornya itu menggunakan warna merah sama abu-abu. Sedangkan untuk yang node-nya itu saya menggunakan merah dan menggunakan warna kuning. Di sini buat ketentuan grafiknya itu menggunakan vertex sheet-nya itu 30, terus arrow sheet-nya itu 0,5. Kemudian yang terakhir itu menentukan hasil, ini buat menampilkan hasilnya itu. Di sini karena di sini menggunakan minggu, jadi di sini diganti bukan hari tapi minggu. Dan kita run dari atas sampai run. Nah, di sini nomor 1 untuk yang A, ntar dulu. Untuk yang A itu kan tentukan jalur kritisnya. Itu jalur kritisnya itu uh, bakal seperti ini. Bentar, diperbesar dulu. Nah, untuk jalurnya itu kurang lebih seperti ini. Bentar, di zoom aja dulu. Ini, ini adalah bentuknya.
untuk hitung waktu total penyelesaiannya itu di sini, waktu penyelesaian proyeknya itu 60 minggu. Untuk membuktikannya, di sini saya akan menggunakan software satu lagi yaitu PomPM untuk membuktikan bahwa hasilnya itu benar. Nah, di sini, saya sudah membuat, tabelnya. Di sini sama saja kayak seperti tadi, aktivitasnya dari A sampai K, terus, activity time-nya itu dari durasinya itu dari 6 ini sampai 3, terus untuk, pendahulunya itu ini A, B, C, karena di sini ada 2 E sama F. No, bagian G nih, bagian G ini kan ada E sama F tuh, jadi ini E, di sininya F, seperti itu. Terus, kemudian langsung di-solve aja, dan di sini hasilnya sama seperti kayak di RStudio, hasilnya 60 minggu. Untuk nomor 2 yaitu sebuah perusahaan otomotif sedang mengembangkan kendaraan listrik. Mengembangkan kendaraan listrik baru untuk bersaing di pasar kendaraan, ramah lingkungan. Proyek ini mencakup penelitian, desain, produksi, dan pengujian dengan target penyelesaian, dalam waktu 1 tahun. Manajer proyek ingin mengetahui perkiraan waktu, penyelesaian menggunakan metode ini adalah tabelnya. Di sini nomor 2 juga ada 2, yang dicari yaitu pertama tentukan jalur kritis proyek ini menggunakan metode PERT, terus yang kedua itu, menghitung perkiraan waktu, penyelesaian, proyek menggunakan metode PERT. Di sini saya akan, eee, menggunakan RStudio terlebih dahulu. Ini sama kayak seperti nomor satu, bedanya ini. Ini seperti kayak nomor satu, aktivitasnya itu dari A sampai kalau yang ini kan sampai L, jadi A sampai L. Terus di sini bedanya itu di sini ada 3. Ini ada optimis, paling mungkin, dan pesimis. Ini tinggal dimasukin aja angka-angkanya dari tabel, soal ini. Kemudian untuk menghitung ekspektasi menggunakan rumus seperti itu, activity optimis, yang bagian optimis yang ini, ditambah, 4 dikali paling mungkin, terus, ditambah dengan pesimis, dibagi dengan 6. Ini rumusnya berasal dari modul nih, rumusnya itu dari modul eh, tugas tutorial, bukan bukan di sini, di modul. Itu rumusnya seperti itu. Terus, di sini setelah rumus itu, di sini mendefinisikan hubungan antara aktivitas each-nya itu, sini kayak seperti nomor satu tadi, untuk formnya itu, dari yang ini pendahulu A, B, C, A, D, E sampai K, tuh A, B, C, A, D, E sampai, ujungnya ini. Kemudian di sini untuk tuh-nya ini kan karena di sini mulainya dari, C atau iya, A buat C, terus ini juga ada D itu. Berarti di sini, C, D, D, dari C karena ini ada 2 jadi D-nya 2 kali, itu juga sama kayak F sama seperti H juga, ini 2 kali. Tuh, F, H 2 kali sampai, terakhir itu L. Terus di sini itu membuat membuat, grafik proyeknya itu ini, eee, rumusnya, ini juga menentukan jalur itu sama kayak seperti tadi, karena menentukan semua jalur dari awal sampai akhir itu dari A sampai L. Kemudian menghitung durasi untuk, setiap jalur ini rumusnya itu durasi, terus kemudian menampilkan grafik jalur kritis. Nah, ini juga rumusnya sama seperti kayak nomor satu. Di sini sama seperti nomor satu juga kayak untuk, ukurannya itu size-nya itu 30, terus arrow-nya itu 0,5 sama kayak nomor satu. Terus ini menentukan jalur kritisnya atau jalur, durasi terpanjang. Kemudian yang terakhir itu menampilkan hasil sama kayak seperti, eee, yang tadi itu nomor satu juga. Di sini saya akan langsung run saja dari atas sampai ke bawah langsung juga nggak apa-apa. Ini buat grafiknya.
buat grafiknya. Oh, besar nih, terlalu besar, terlalu besar. Ini kurangin saja, ini jangan 30. Coba di sini saya 20, di sini 0,3. Oh, masih terlalu besar. Ya, kurang lebih seperti ini bentuknya, kurang lebih seperti ini bentuknya. Buat hasilnya itu di sini total penyelesaiannya itu 208,3 hari. Untuk membuktikannya menggunakan eh, satu software lagi yaitu POMQM. Di sini saya juga sudah membuat ininya sama seperti kayak tadi. eh, Buat aktivitasnya itu ditulis kembali, terus ini waktunya, bukan waktunya, ini tuh bagian ini optimis, ini tuh paling mungkin, sama ini pesimis, tinggal dimasukin saja. Kemudian untuk yang pendahulunya itu juga sama kayak ini, kan dimulainya dari C itu A, terus kan karena kalau bagian D ini ada dua, itu bagian D nih ada dua, itu B sama C. Ini juga sama kayak seperti F sama H, ini juga F sama H itu ada D sama E, kalau yang H juga ini F sama G sampai K. Kemudian setelah semuanya selesai ini kita solve aja, dan ini hasilnya sama seperti kayak di RStudio 208,33. Jadi kesimpulannya dari nomor satu ini, nomor satu shift 2 itu jawabannya yaitu uh, buat grafiknya kurang lebih seperti ini. Terus untuk yang total penyelesaiannya itu, karena di sini durasinya itu dalam satuan minggu, jadi 60 minggu, itu nomor satu. Itu juga terbukti di POMQM. Terus untuk yang nomor dua itu jawabannya, bentuk grafiknya itu kurang lebih seperti ini. Ini bentuk grafiknya. Kemudian untuk yang eh, ini total penyelesaiannya itu 208,3 hari. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.